Malam guys, ketemu lagi dengan channel saya Jack Volta guys. Ini untuk pemula, biar tahu proses dingin seperti apa, saya kasih konten ini. Jadi Anda bisa tahu isep ini freezernya rangkaiannya kayak apa, jalurnya kayak apa. Saya sengaja pisah, jadi kondensor bodi kulkas ini menggunakan kondensor bodi kulkas, kemudian evapnya saya copot, saya ganti dengan sebuah pipa. Ini Anda akan tahu, ini saya kasih kapiler sepanjang 3 meter 0,31 guys. Jadi Anda ini paham akan sebuah proses dingin. Kenapa ada proses dingin? Tentu ini ada karena sebuah kapiler. Saya akan uji nih. Ini pengisian, kemudian filter dari kondensor bodi. Oke, kapiler 3 meter, kemudian masuk ke evap. Ini evap guys, jadi ini adalah gambaran sebuah evap, supaya Anda tahu bahwa proses dingin kayak apa, adanya evap atau kondensor. Ini saya sengaja saya pisahkan supaya Anda paham persis sebuah kulkas atau sebuah pendingin guys. Nggak AC, nggak yang lainnya. Kalau proses dingin seperti ini yang berkondensasi, ini prosesnya seperti ini tadi, mudah sekali dan gampang dicerna tentunya. Ini isepnya, jadi ini evap pada sebuah kulkas. Saya gambarin dengan sebuah lilitan pipa supaya Anda tahu. Jadi ini evap atau freezer bahasanya. Ini kapiler tetap, kemudian kondensor ini tetap. Mungkin akan saya balik konten berikutnya, artinya kondensor yang pipa dililit kemudian memakai sebuah freezer. Ini sebenarnya sama saja, kira-kira begitu guys. Jadi ini luar biasa lagi nih, saya bagi-bagi daging di malam hari dan sebelum lebaran haji nih. Ilmu seperti ini untuk pemula ini mudah-mudahan sangat paham, mudah-mudahan cepat dimengerti, karena saya pisah dingin dengan panasnya, saya pisah, sengaja pisah dengan bodi kulkas dan pipanya. Kemudian ntar saya akan balik pipanya yang saya pisah, evapnya yang menggunakan sebuah kulkas. Jadi supaya Anda paham, hanya sebuah ada kapiler dan kondensor evap. Inilah sebuah proses dingin guys. Jadi kalau Anda membuat AC mini, evap ini bisa dibuang dengan sebuah angin. Jadi proses AC ini seperti ini. Jadi dinginnya ini dibuang oleh kipas sehingga ruangan ini akan dingin, kira-kira begitu. Hanya dipisah kalau AC outdoor dan indoor, jadi disambung pipa. Sama saja seperti kulkas ini. Itu casingnya, jadi itu freezernya guys. Ini kapilernya ini. Saya menggunakan kondensor kulkas supaya Anda paham ini. Saya akan pisah semua ntar ini konten berikutnya. Itulah sebuah kulkas guys. Jadi mudah pendingin ini. Kalau Anda pemula atau baru belajar, ini akan paham. Hanya ada seperti itu. Kompresor pakai berapa aja bisa, yang penting kuncinya di kapiler guys. Jadi kompresor ini enggak 1/10, enggak 1/8, ini bisa semua, kuncinya di kapiler kalau bikin AC mini. Mudah.
tidak rumit rupanya. Sengaja saya bikin konten ini untuk para pemula, jadi pemula ini akan paham guys, untuk belajar. Kemudian setelah meningkat, kemudian ini akan untuk meningkat ke kerusakannya. Jadi supaya Anda paham betul tentang proses pendingin. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi profesional tentunya. Inilah sebuah konten. Inilah sebuah konten guys. Jadi konten ini apa saja bisa, apa saja bisa dilakukan. Yang penting ini berawal dari pemula. Kalau Anda bermula dari awal, ini akan menjadi profesional guys. Ini sistem AC ini seperti ini. Kalau Anda deketin dengan kipas, kemudian dinginnya dibuang dengan kipas kecil, akan dingin angin kipasnya, karena yang namanya AC mini bisa jadi guys. Tekanan freon sedikit itu, hanya 9, baru 9 ini. Kalau ini dibuang dengan sebuah kipas, ini tidak putih guys, jadi tidak beresing. Kalau untuk AC, jadi AC ini membuang esing, anginnya itu narik sehingga tidak beresing, kira-kira begitu. Jadi ini mudah. Itulah sebuah konten guys. Jadi sederhana, tidak yang rumit-rumit amat, supaya Anda ini akan paham sebuah proses dingin kayak apa, sistemnya kayak apa. Ini akan tahu detail tentunya. Ini menggunakan kapiler 0,28 3 meter itu. Jadi Anda kalau mesin kulkas satu pintu, Anda pakai 0,25 atau 27 atau 26 kalau ada, tapi di pasaran. Kalau saya kan tidak ada, di wilayah saya tidak ada kapiler yang ukuran sangat kecil, artinya 24, 25, 26 ini tidak ada. Adanya 28 dan 27 guys. Mudah-mudahan Anda tahu persis ini sistem pendingin guys. Anda paham betul sistem pendingin seperti ini, sudah saya jabarin ini, sudah saya urut supaya Anda paham guys. Ini mesin satu pintu ini. Jadi mesin satu pintu ini dengan menggunakan R4 134 ini. Tekanannya 9 itu tadi. Anda pasti paham itu sebuah pendingin seperti itu. AC juga seperti itu tentunya. Konten ini saya sengaja tidak lebih yang rumit-rumit, karena untuk menangani kelas apa saja. Jadi bisa yang untuk pemula, bisa untuk yang mau belajar, baru belajar, ini bisa sekali nih konten-konten seperti ini. Jadi tidak harus profesional, ini sudah akan tahu bahwa sistem-sistem seperti ini Anda akan bisa lakukan sendiri guys. Oke guys, filter tetap, kondensor dari bodi kulkas, pendinginnya dari pipa dililit.
itulah sebuah konten. Konten ini macam-macam, jadi sistemnya berbeda-beda setiap orang bikin konten guys. Mudah-mudahan diterima dan semoga Anda bisa menerima konten dari saya guys. Malam guys.